Saya sebelum politik itu, saya bekerja sebagai jurnalis. Pertama kali terjun di dunia politik itu 2019, Om WP. 2019. 2019. Ya, 2024 nanti saya memutuskan untuk maju kembali Iya, iya, menjadi iya. salah satu calon legislatif. Insya Allah, mudah-mudahan nanti dapilnya Bontang Kuting Berau. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om WP. Beberapa hari yang lalu kita tidak sempat lagi podcast disebabkan karena kita fokus pada ibadah puasa. Alhamdulillah malam ini kita mulai memanaskan mesin partai politik yang ingin berlaga di pemilihan legislatif baik DPRD pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Indonesia. Malam ini saya berikan kesempatan kepada salah seorang caleg perempuan dari Partai Demokrat. Beliau juga adalah wakil sekretaris dari Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Timur. Bagi kaum perempuan, tak asing lagi dengan seorang perempuan ini. Dia aktif di duta wisata, bahkan pernah menjadi duta wisata di Provinsi Kalimantan Timur. Namanya Nirmala Sari. Selamat malam, Ananda. Selamat malam, Om WP. Semakin hari semakin cantik. Jadi wanita atau perempuan itu tidak saja dilihat dari paras wajahnya yang cantik, akan tetapi biasanya paras wajah yang cantik itu terpancar dari dalam, yang kemudian dikenal dengan inner beauty. Ya. Lalu kemudian di era reformasi ini, demokrasi kita memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dengan kekuatan undang-undang bahwa perempuan itu masuk di partai politik minimal 30%. Itu di struktur partai minimal 30%, baik dari pusat, provinsi maupun di daerah. Kemudian di pemilihan legislatif juga disyaratkan caleg perempuan itu mengisi porsi 30%, baik di provinsi atau pusat maupun di daerah. Nah, Nirmala Sari mengambil kesempatan ini untuk menjadi salah seorang bacalek di Provinsi Kalimantan Timur, Dapil Kutai Timur, Berau, dan Bontang. Bisa enggak Ananda, saya panggil Ananda ya, menggambarkan atau memberikan sebuah argumentasi kenapa ikut terlibat di dunia politik kemudian menjadi caleg di Partai Demokrat. Ya. Terima kasih Om WP. Suatu kehormatan juga ya bisa diundang di podcastnya Om WP. Bagi yang belum kenal, saya Nirmala Sari, biasa teman-teman rekan-rekan sejawat manggilnya Nirmala. Bisa Kak Nirmala, Bu Nirmala. Saya lahir Om WP, saya asli warga Sangatta, Oh, warga Kutai Sangatta Timur. ya? Orang tua saya bertemu menikah di Sangatta Mm-hmm. tahun 90, kemudian tahun 93 saya lahir. Oh, tahun 93 ya? Ya, saya lahir 93, 28 Oktober. Mm-hmm. Kemudian saya SD di sini, di Mm-hmm. kecamatan, saya SD 001 waktu Yeah. itu. Kemudian juga SMP, saya SMP 1 di Jalan Pendidikan. Pendidikan ya? Benar. Kemudian SMA juga saya SMA 1. Jadi memang saya lahir, dibesarkan dan bersosialisasi itu asli masyarakat Sangatta gitu. Sangatta ya? Iya, benar.
Kemudian bagaimana saya bisa terlibat di politik ya, Ya, apalagi saya sebagai seorang perempuan, betul. karena memang kalau kita lihat itu kan banyak yang berpolitik itu laki-laki Laki-laki ya, benar. kaum bapak-bapak seperti itu. Apalagi saya perempuan dan usia masih cukup muda, Mhm. bisa dikatakan. Karena kalau generasi saya tuh mungkin generasi milenial sih ya, Ya, OWP. benar. Millennials atau generasi Y ya, Ya, sebelum Z gitu. ya betul. Kalau generasi Benar, saya itu generasi D, enggak salah. gitu ya. Generasi senior, Iya, iya, iya. generasi panutan Mhm. kalau OWP. Sebagai kaum milenial, kemudian juga perempuan di sini, jadi memang saya pertama kali terjun di dunia politik itu 2019 Om WP. 2019 di partai mana? 2019. Jadi dulu Mhm. saya sebelum politik itu saya bekerja sebagai jurnalis, Oh. wartawan. Saya Mhm. presenter berita, kemudian juga reporter, Mhm. Mhm. sempat berpindah-pindah stasiun TV, Iya, iya. hingga akhirnya kemudian ketika saya memutuskan politik, ketika kita menjadi jurnalis kan harus independen, Betul, kita betul, tidak boleh terlibat partai betul. politik. Oleh Mhm. karena itu kemudian saya memutuskan resign dan memilih untuk berpolitik. Ya. Waktu itu saya karena aktivitas banyak di Samarinda, Mhm. Mhm. jadi saya ikut juga di pengurusan provinsi salah Oh, satu partai begitu. yang sampai sekarang juga masih terlibat di pemilu nanti 2024. Mhm. Mhm. Mm-mm. Ya. Jadi dari 2019 itu eh, berjalan waktu hingga akhirnya 2024 nanti saya memutuskan untuk maju kembali Iya, iya, menjadi iya. salah satu calon legislatif. Insya Allah mudah-mudahan nanti dapilnya Bontang Kuting Berau. Begitu. Om Wepe. Nah, kemudian kan ini sudah ada pengalaman nih. Benar. Pengalaman di 2019 sempat maju menjadi salah satu caleg. Iya. Apakah caleg provinsi atau kabupaten kota? Waktu itu provinsi Oh, juga. provinsi juga. Iya, tapi memang kalau kita bisa katakan itu kan kita belajar itu kan learning by doing dan Betul, kita belajar dari pengalaman. betul. 2019 tahun Mhm. lalu, 5 tahun yang lalu, saya pertama kali terjun ke politik itu, Om Mhm. WP. Saya terlibat masuk ke partai politik dan langsung menjadi caleg Menjadi waktu itu. caleg Jadi begitu ya. memang benar-benar minim pengetahuan, kemudian bisa dikatakan sama sekali tidak ada basis seperti itu, Ya, ya, basic ya. ya. Kemudian saya selalu ibarat kata aktif Mhm. terus berkecimpung di politik dan lain sebagainya. Akhirnya tahun ini saya pikir pastilah tentunya ada pengalaman-pengalaman yang sudah saya bisa jadikan pelajaran di Ya, ya, tahun ya. 2019 lalu hingga akhirnya saya memberanikan diri nih maju lagi untuk dapil Bontang Kuting Berau di tahun 2024 nanti. Di tahun 2024, kemudian mengapa Anda harus menjadi caleg? Nah, ini dia apa ya? Dulu waktu saya masih sekolah OWP, Mhm. saya terlibat OSIS, Oh, ibarat kata untuk aktivitas, siswa ya, iya, kita iya. kalau ingin menyuarakan sesuatu ada organisasi wadahnya OSIS. Mhm. Kemudian waktu kuliah, Ya. saya terlibat juga dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, BEM ya. Iya, kita, ibarat kata ingin menyuarakan sesuatu ini ada wadahnya, Iya, iya, Badan iya. Eksekutif Mahasiswa. Nah, dan ketika sudah kita di dunia kerja, di dunia Mhm. sekarang, kita apa ya, ini dari dalam diri kita sendiri, Iya. terutama saya, Mhm. itu kesadaran diri saya sendiri bahwasanya perlu di dalam politik itu ada keterwakilan perempuan. Iya, iya. Dan perempuan di sini mungkin satu saya perempuan, Iya. dua saya adalah milenials muda. Mhm. Dan kita lihat di parlemen saat ini mungkin Iya, bukan tidak ada milenials atau iya. wakil yang sekarang tidak perhatian, tidak memiliki perhatian khusus terhadap milenials, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau memang ada bagian dari kita Iya. yang menjadi perwakilan di situ, tentunya. Jadi ada dua peluang yang Ananda Nirmala sampaikan bahwa selain mewakili kaum perempuan juga mewakili kaum milenials. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Apa kira-kira yang Ananda bisa sampaikan ke pemilih atau ke masyarakat atau ke rakyat agar Anda bisa terpilih? Ya, jadi dulu waktu saya masih menjadi jurnalis OWP, saya memang mendapatkan tugas itu meliput daerah-daerah terpencil. Oh. Objek-objek wisata yang belum kita jamah Mhm. itu Mhm. banyak yang saya liput. Mhm. Kemudian kita melihat ya, untuk di Kutai Timur ini, kalau Bontang mungkin karena sudah termasuk kota ya, Iya, 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 iya. dan cakupan luasannya Mhm. tidak begitu luas. Betul. Tapi kalau untuk Kutai Timur dan Berau, itu Mhm. banyak daerah-daerah yang kita
miris sekarang melihatnya. Kita kalau melihat sumber daya alam kita yang begitu Betul. luar biasa, kemudian juga ada daerah-daerah kota itu yang mereka cukup maju lah. Tapi banyak sekali daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terpencil yang Ya. bahkan ya Om WP, waktu itu waktu saya meliput, listrik aja susah. Ya. Listrik itu jam 12 malam baru nyala, Ya. nanti jam 4 itu ketika udah mau sholat subuh itu mati. Ya. Itu kan apa ya, sangat tidak sejahtera dikatakan masyarakat itu. Seperti listrik ini kan kebutuhan pokok, Ya. tapi mereka tidak mendapatkan itu. Kemudian juga air bersih. Ya. Mereka bahkan untuk sumur bor saja itu bisa dikatakan hanya berapa orang yang memiliki itu, apalagi tersentuh PDAM seperti itu. Dan bahkan Kutai Timur ini OWP, karena dulu saya sempat ada sedikit bisnis tentang telekomunikasi. Ya. Blank spot terbanyak yang ada di Kalimantan Timur itu adalah Kutai Timur. Blank spot terbanyak, iya. Ibarat kata kita yang zaman sekarang ini adalah era digital, di mana kita apa-apa membutuhkan jaringan internet. Paling tidak kita memiliki jaringan telepon, ya kan? Tidak bisa internet 4G, tapi kita bisa menelpon sanak saudara. Tapi ada daerah-daerah di kabupaten kita ini yang sama sekali tidak ada jaringan. Kita mesti naik dulu ke atas pohon atau kita ke ke laut gitu, ke arah pantai baru kita punya jaringan. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi saya ketika saya betul-betul ada di tempat itu, saya merasakan ini kok gini banget ya. Apakah masyarakat ini tidak tersentuh oleh wakil rakyatnya, tidak tersentuh oleh pemerintahnya sampai mereka itu seperti ini. Ya. Nah, kemudian sebagai perempuan tentu Ananda akan memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Betul, pasti tentunya. Nah, tadi kita bicara terkait dengan internet, kemudian daerah-daerah pariwisata yang belum tersentuh dengan baik oleh eksekutif, dan itu akan Ananda suarakan di parlemen jika saat itu Ananda terpilih. Tetapi jangan lupa bahwa kaum perempuan di wilayah Kalimantan Timur ini masih termarginalkan. Benar. Di sisi kesehatan mereka, apalagi kita kenal bahwa stunting itu sangat luar biasa terkait dengan peningkatan gizi anak. Benar. Bagaimana Anda memandang itu sebagai salah satu kandidat anggota DPRD provinsi untuk menyuarakan itu ke depan? Ya, benar. Memang Kalimantan Timur ini kan salah satu menjadi prioritas kita adalah seperti Pak Gubernur juga, bagaimana untuk mengurangi angka stunting. Itu memang menjadi prioritas kita. Dan memang perempuan ini kan madrasah awal dari seorang anak kalau pengen mendidik kita generasi yang baik gitu. Dan tentunya harus didasari dengan kesehatan ibu yang baik, gizi yang baik dari rumah, kemudian anak bisa tumbuh sehat. Nah, itulah nantinya mungkin memang itulah Pak Om WP. Jadi kan Om WP bilang di Kaltim ini perempuannya masih termarginalkan. Nah, oleh karena itu kehadiran saya ini untuk membuat semoga insya Allah ke depannya tidak lagi, paling tidak mengurangi marginalkan itu. Bagaimana kita perempuan juga bisa ibarat kata bukan mementingkan diri kita, tapi kita juga bisa dipedulikan nih oleh kaum laki-laki, oleh pemerintah, karena perempuan itu sangat penting. OWP. Banyak terkadang masyarakat menganggap perempuan nih apa sih, udah di rumah aja dapur gitu ya ngurus anak. Padahal itu yang terpenting. Ketika kalau misalnya kita di rumah ada masalah ya, di rumah makanannya kurang bergizi. Orang mau bekerja, suami, anak mau sekolah, itu kan pasti juga mengalami kendala gitu. Nah, inilah dia perempuan, bagaimana kita memberikan edukasi bahwasanya perempuan ini kita adalah struktur terpenting mungkin ya dalam rumah tangga, karena kita memang memberikan kapasitas kita, ibarat kata memberikan kita sebagai ibu ataupun kita sebagai yang belum menikah nih misalnya di keluarga sebagai anak perempuan, kita punya efek yang sangat penting bagi keluarga kita. Ya, perempuan itulah tiang negara. Tiang negara. Tanpa tiang negara ini bubar. Makanya runtuh, ya. Memang kenapa di era ini diberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut terlibat aktif di politik. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan kita dari seorang perempuan, ketua DPR pusat perempuan. Ya kan? Artinya bahwa kaum perempuan itu saat ini tidak bisa disepelekan. Benar. Hanya sayang bahwa memang masyarakat kita itu masih saja belum terlalu memberikan kesempatan
kepada kaum perempuan. Nah, OBP malam ini di podcast ini memberikan kesempatan juga Luar kepada kaum biasa. perempuan untuk menyuarakan aspirasinya ketika dia misalnya duduk di parlemen. Banyak yang kita lihat bahwa kaum perempuan juga ketika di parlemen tidak memperlihatkan greget yang sebagaimana biasa dilakukan Benar. oleh kaum laki-laki. Nah, Apakah Anda bisa mampu melakukan itu? itu kan menjadi PR tersendiri ya. Ya, Memang tantangan. kalau kita lihat ya tantangan tersendiri. Kalau kita lihat memang banyak tidak sedikit bahkan Ya, banyak ya dari ya. kehadiran perempuan itu di parlemen. Mereka ketika terpilih hanya menjadi pelengkap seperti Betul. itu. Hadir di rapat tidak ada menyuarakan apapun, Ya. hanya absensi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berkaca dari berkata DPR RI, kemudian juga pemerintahan pusat, bahkan BUMN, Direktur BUMN kan perempuan ya kalau nggak Betul, salah, betul. Pak WP. Jadi memang sebenarnya itu bagaimana kita memang sebagai perempuan meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan wawasan kita, dan kita harus berani. Ya. Kadang-kadang perempuan kita mungkin punya pemikiran, mungkin gebrakannya bagusnya seperti ini ya, Ya. Om WP. Tapi ada satu sisi, tapi saya perempuan, malu menyuarakan gitu, nggak berani. Ya. Nah itulah dia memang dibutuhkan keberanian tersendiri dari dalam diri kita sendiri untuk bisa menyuarakan apa yang kira-kira memang menjadi apa ya, pemikiran kita, gagasan kita seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan memang dengan adanya undang-undang yang mensyaratkan partai politik misalnya untuk melibatkan kaum perempuan sebesar 30% itu. Kekhawatirannya adalah perempuan hanya sebagai pelengkap di daftar caleg. Karena kalau tidak sampai 30%, maka partai itu bisa didiskualifikasi, tidak bisa ikut pemilu. Nah, apakah Ananda yakin tidak sebagai pelengkap di Bacalek Partai Demokrat Kalimantan Timur? Ya, waktu saya selalu menyampaikan Om WP, bahkan dari 2019 waktu saya masih newbie gitu masih anak seumur jagung waktu itu, saya sudah menyampaikan, saya ketika saya maju untuk menang gitu. Dan saya petarung. 2019 itu tanpa modal apapun, berkata saya tanpa pengalaman minim, saya bertarung. Apalagi berkata di 2024 ini insya Allah, dan saya memang sampaikan kepada ketua kita, Bang Irwan Peco, saya tidak akan maju kalau saya sebagai pelengkap. Silahkan cari orang lain, saya sudah sampaikan waktu itu. Tapi memang beliau sangat menghargai dan mengatakan tidak sebagai pelengkap, kalau bisa ya duduk lah deh, kau pasti duduk gitu. Dan insya Allah itu menjadi semangat sendiri ya bagi saya, motivasi saya, bahwa saya perempuan dan insya Allah atas dukungan nanti dari masyarakat Bontang, Kutim Berau, kalau memang nanti diamanahkan ya OMP, insya Allah mudah-mudahan bisa duduk. Jadi yakin bukan sebagai pelengkap. Dan Yakin. siap bertarung memenangkan Partai Demokrat di dapil Berau, Kuting, Bontang. Pasti. Nah, tentu saja di dalam pertarungan itu kan caleg-caleg itu membentuk tim. Apakah sekarang ini sudah siap timnya untuk menjual Nirmala publik? Iya kan? Agar supaya dipilih oleh masyarakat. Iya. Untuk tim pasti kita selalu seiring berjalan waktu. Sekarang ini kan masih pendaftaran OMP, masih kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalan waktu, saya pasti melengkapi itu ya kan. Berkata siapa nih yang mau jadi simpatisan kita, relawan kita yang mau mensupport sepenuh hati seperti itu. Insya Allah lah mudah-mudahan. Dan support dari masyarakat ya, saya pikir juga dari teman-teman relawan sekarang pun. Saya belum merekrut ya untuk relawan itu sudah banyak. Kak, saya dukung Ibu, pokoknya jangan langsung kontak saya ya gitu. Alhamdulillah banyak responnya tuh positif semua. Nah ini luar biasanya Nirmala Sari ini, karena belum apa-apa sudah dilirik oleh teman-teman dia sebagai yang ingin berpartisipasi untuk memenangkan Nirmala Sari. Dan mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan yang dibangun itu, kita tidak lagi hanya melihat bahwa caleg perempuan itu sebagai pelengkap di dalam satu partai politik. Nah, kemudian bahwa di dalam perjalanan pertarungan itu
tentu membutuhkan kos-kos politik, ya kan. Tapi dalam pemahaman saya kos politik itu bukan serangan pajar, Bukan karena money politik bagaimanapun ya. juga yang namanya serangan pajar itu tidak mendidik Betul, masyarakat. betul. Tetapi ada ongkos politik yang harus dikeluarkan. Apakah Anda sudah siap Ya, dengan biaya-biaya seperti itu? politik ini kan kosnya tinggi, Ya, biayanya tinggi. Tapi kita memang harus bedakan kos politik dengan money politik ya, ya. Untuk kos politik, paling tidak kan untuk operasional, ibarat kata Bontang Kutim Berau itu wilayah yang cakupannya begitu luas. betul. Kalau kita mungkin ngambil wilayah Samarinda Ya, dengan jumlah penduduk yang banyak, tapi cakupan wilayahnya kan kecil. betul. Bisa Jadi bisa dalam satu dicapai hari, dengan iya, dalam satu hari kita sudah bisa keliling OMP betul, kalau betul. Samarinda. Tapi kalau Bontang Kutim Berau, paling tidak tuh sebulan belum tentu semua daerah sudah kita jamah Benar. seperti itu. Ya, insya Allah saya sudah siapkan Sudah siap itu, semua itu. sudah siap untuk kita bisa tembus daerah-daerah, menjangkau masyarakat-masyarakat, paling tidak mengenal dulu siapa saya. Karena pasti kan masyarakat yang lain belum semua mengenal ya Betul, OMP. betul. Paling tidak mengenal, insya Allah. Apakah kemudian nanti masyarakat kan pintar, pandai. Masyarakat bisa menentukan sendiri siapa kira-kira yang memang akan mereka dukung untuk menjadi wakil mereka di parlemen. Kita tidak perlu memaksa, yang penting saya bersosialisasi, saya jalan, saya kenalkan diri saya. Mau pilih saya, monggo. Saya ibarat kata mewakili aspirasi Bapak Ibu, apa nanti saya perjuangkan. Gitu. Nah, kemudian saya mengamati bahwa salah satu partai politik yang paling enak di Kalimantan Timur untuk dijual itu adalah Partai Demokrat. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mengaca pada program-program Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, Betul. Haji Irwan, itu kan banyak program yang masuk. Apakah Anda juga akan mengambil kesempatan untuk menyampaikan program-program Haji Irwan itu ke masyarakat? Betul, ibarat kata Bang Irwan, ganda kita selaku ketua DPD, dan beliau juga membuka peluang seluas-luasnya. Beliau menyampaikan, saya punya program ini dan itu, siapapun ayo, seluruh caleg dari Demokrat kalau memang ingin hadir ketika nanti, bukannya kita tampil mau ada nama ya, tapi kan memang itu program yang hadir dari anggota DPR RI kita, Bang Irwan Peco, dan tidak mudah ya kalau kita lihat di daerah lain. Kalau untuk di Kutai Timur, Bontang, Berau, termasuk Kaltim ini, saya applause ya untuk Bang Irwan, karena beliau bisa menghadirkan yang namanya DPR RI itu sulit. Om WP, terkadang mereka kan sibuk dan aktivitas mereka, apalagi kantornya kan bukan di sini, di Jakarta, Senayan. Tapi kita lihat applause luar biasa ya untuk kakanda kita Bang Irwan, beliau bisa hadir. Dan itulah memang keunggulan dari kita caleg-caleg di Demokrat. Di mana lagi, kapan lagi ya caleg bisa menghadirkan DPR RI-nya untuk ikut bersama-sama kita ke masyarakat seperti itu. Dan itu bukan hanya Berau, Kutim, Bontang, hampir 10 kabupaten kota. Benar, Kalimantan Timur. Nah, ini peluang besar. Dulu saya sempat podcast dengan Kahir. Kahir juga menyampaikan program-program itu. Dan program-program Haji Irwan itu yang disampaikan ke masyarakat. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh caleg-caleg yang duduk di DPRD kabupaten kota. Nah, kemudian tadi belum sempat terjawab dengan baik itu perjuangan Ananda sebagai perempuan terkait dengan persoalan perempuan yang ada di Kalimantan Timur. Iya. Tuh. Baik, persoalan perempuan itu kan banyak ya Om Bope. Kalau Kutai Timur ini kita lihat angka pendidikan untuk perempuan rendah. Kemudian kedua, juga perempuan itu terkadang mengalami pelecehan. Yang ketiga, perempuan terkadang mengalami tindakan kekerasan. Tidak hanya dalam rumah tangga, bahkan ketika masih berpacaran pun banyak yang mengalami itu. Itulah yang menjadi concern bagi saya. Sebenarnya bukan hanya ketika untuk di Bontang Kutim Berau ini, Kalimantan Timur. Itu menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana kita perempuan ini untuk bisa menyuarakan, melindungi kaum kita paling tidak. Terkadang banyak dari masyarakat ketika mengalami pelecehan seksual, kemudian mereka takut untuk mengungkapkannya, itu kan perlu bimbingan ya. Perlu kita hadir, ada perempuan di parlemen, kita lah yang nanti menjadi pegangan mereka kalau memang mereka ingin melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian juga dalam kekerasan rumah tangga seperti itu, tindakan-tindakan kekerasan banyak yang mengalami itu, tapi masyarakat terkadang mungkin ini menjadi salah satu PR kita juga ya.
Karena masyarakat masih menganggap itu tabu untuk betul. diungkapkan ke publik. Ya, Itu masalah rumah tangga ini untuk kita simpan ya, seperti terkadang. Padahal bagaimana mungkin seorang perempuan diperlakukan seperti itu. ya, ya. Itulah nanti kehadiran saya mudah-mudahan nanti bisa apa ya? Menjadi pegangan mereka, Menjadi mengokohkan, jembatan. betul sekali, menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memberikan kekuatan untuk mereka. Ya. Bahwasanya ada saya. Mhm. Kalau kalian merasa lemah atau merasa perlu dilindungi, sampaikan ke saya. Mhm. Seperti itu. Nah, anggota DPR itu kadang tidak bisa sampai ke bawah. Mm-mm. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan tim yang bisa menyampaikan program-program itu ke masyarakat. Siap. Sebagai contoh konkret, Haji Irwan misalnya, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya relawan di 10 kabupaten kota. Betul. Nah, relawan inilah yang masuk ke daerah-daerah atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di desa itu. Kebetulan Haji Irwan di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur. Nah, seandainya Ananda misalnya masuk di komisi yang berhubungan dengan perempuan, apakah Ananda akan membuat tim seperti tim yang dilakukan oleh Haji Irwan? Tentu, karena kita manusia itu memang harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Kita harus memiliki tim dan tentunya nanti tim itulah yang akan bergerak ke daerah-daerah. Ya. Kemudian mereka lah yang nanti akan mengcover, menerima informasi-informasi dari masyarakat, menyampaikan, melaporkan ke saya. Dan saya lah yang akan melakukan tindakan seperti itu. Jadi memang seperti Bang Irwan itu contoh, memang contoh yang baik, memang harus seperti itu. Dan kita juga sebagai kader-kader Demokrat mencontoh teladan kita seperti itu. Memang itu bentuk pola kerja yang tepat itu seperti itu kalau kita menjadi anggota legislatif. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Karena banyak juga anggota DPR, ya mohon maaf ya, tanda One man show. Ketika dia duduk lupa timnya, ya kan, tidak memberikan kesempatan kepada timnya untuk melakukan kerja-kerja sosial. Nah, sementara politik ini kan ibarat apa ya? Ibarat uang yang di satu sisi politik, yang di satu sisi adalah kerja-kerja politik. Betul. Kerja-kerja sosial. Nah, ini kadang yang dinafikan, sehingga inilah yang memunculkan sebenarnya yang namanya money politik. Iya kan? Tim-tim mereka dilepas, dilupa. Tetapi saya melihat, saya mengamati bahwa Haji Irwan justru merawat tim ini yang justru semakin membesar dirinya. Nah, ini sebenarnya harus dicontoh oleh kader-kader Partai Demokrat. Bukan hanya Partai Demokrat, semua politisi harus mencontoh partai itu. Lainnya. Kalau tidak mau ketinggalan. Betul. Nah, kita tidak bisa bahas itu. Ada bukan tagline ya. Ada semacam sebuah semangat dari Partai Demokrat itu terkait dengan perubahan dan perbaikan. Apakah Anda bisa menjelaskan itu? Apa maksud perubahan dan perbaikan yang diusung oleh Partai Demokrat? Jadi perubahan itu, maksud dari perubahan itu kan berarti kita dari kata merubah. Nah, dari sesuatu yang ada ini berarti ada yang kurang. Ya ingin kita tambahi, kita sempurnakan, muncullah kalimat perubahan. Berarti kan ada sedikit kekecewaan dari apa yang ada sekarang ini, maka adalah perubahan dan perbaikan. Dan perbaikan ini adalah bentuk tindak lanjut dari perubahan itu. Jadi kita memperbaiki apa sih sebenarnya yang kurang tadi seperti OWP sampaikan. Banyak dari tim-tim relawan ya, dari tim ses lain seperti itu yang kemudian ketika sudah terpilih, udahlah lu siapa gitu, yang duduk kan saya gitu. Terkadang banyak begitu, bukan hanya legislatif, bahkan kita lihat bupati, wakil bupati, gubernur juga ada yang seperti itu ya. Tapi memang itulah tagline ya dari Partai Demokrat, cetusan juga dari Bang Irwan, bahwasanya perbaikan, perubahan dan perbaikan. Kita rubah dan kita perbaiki, seperti itu Om WP. Jadi artinya yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Oke, baik. Saya dengar informasi bahwa Ananda juga pernah menjadi duta pariwisata atau duta apa? Duta wisata. Duta wisata ya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Itu aktivitasnya apa saja di situ? Jadi ini cerita sedikit kalau apa. Jadi dulu saya waktu kuliah itu pertama kali ikut
pemilihan itu dulu saya duta batik pertamanya Oh, duta Om Wepe. batik. Itu sekitar 2014 saya duta batik Samarinda. Mhm. Kemudian saya mengikuti lagi ajang selanjutnya nih, Iya. duta wisata. Duta wisata, alhamdulillah akhirnya saya duta wisata Kaltim waktu Mhm. itu. Jadi memang waktu itu saya belum menjadi jurnalis itu, Oh, Om belum WP, ya, belum masuk belum ya. menjadi jurnalis. Saya masih MC dan sebagainya. Mhm. Nah, berangkat dari situ memang kita sebagai duta wisata ini kan 1 tahun menjabat, kita Mhm. ada kontrak nih. Mhm. Kontrak untuk hadir membantu sebagai rekan dari mitra dari Dinas Pariwisata Iya, Kaltim iya, waktu iya. itu. Jadi memang apalagi waktu di tahun saya itu ya WP sekitar 2015-16, Mhm. itu objek wisata itu belum semegah, belum seviral-viral sekarang. Iya, YouTube itu belum terlalu kayak sekarang Om WP. betul, betul. Jadi kita kalau mau promosi itu memang medianya tuh masih seputar seperti Instagram, Iya, Facebook dan iya. sebagainya. Untuk video tuh masih kurang. Mhm. Paling berupa CD dan Iya. sebagainya. Jadi memang itu tantangannya waktu itu di situ bagaimana kita memoles objek wisata yang sama sekali belum terjamah Mhm. disentuh masyarakat, Mhm. hingga kemudian akhirnya sampai sekarang. Kalau Iya. kita lihat sekarang tuh kan sudah semuanya luar biasa ya untuk objek wisata, dari sanitasi dan sebagainya, Mhm. sabta pesonanya sudah jalan. Nah, itulah dulu waktu suatu pengalaman berharga ya bagi saya waktu saya di tahun itu menjabat sebagai duta wisata Kaltim. Bahkan juga pernah duta maritim waktu itu, Oh, duta maritim ya. Putri Maritim Kaltim, Mhm. kemudian juga didaulat kembali menjadi Putri Duta Bahasa Kaltim Oh, Kaltara. itu bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Oh, gitu. Ya, karena kita kalau duta bahasa itu kan melestarikan bahasa Indonesia, Mhm. kita pelajari bahasa asing, tapi Mhm. kita juga jangan meninggalkan bahasa daerah Ya, kita. bahasa ibu. Iya, Kembali ke persoalan ibu. betul. Belum terjawab dengan baik juga itu. Saya lagi-lagi kenapa saya selalu atau Om selalu menyampaikan itu kepada Ananda bahwa perempuan kita banyak termarginalkan. Mm-mm. Perlu sebuah bahasa yang spesifik perjuangan Anda ketika dulu di Kalampaci terkait dengan persoalan perempuan yang ada di Kalimantan Timur ini. Terutama untuk ibu atau Ibu dan seluruh ya, ya. ibu dan anak. Memang pendidikan usia dini ya, pendidikan usia dini, kemudian juga memberikan pendidikan yang baik untuk seorang ibu, terutama kesehatannya. Itu yang memang mendasar menjadi apa ya, program gagasan saya nantinya bagaimana kita untuk memperhatikan kesehatan ibu hamil, kemudian juga apa ya, kalau di Kutai Timur ini kan juga tingkat perdagangan wanitanya cukup tinggi. Oh, di Kutai Timur ya? Kutai Timur ini kalau berdasarkan data yang pernah saya baca, WP, itu bahkan juga tingkat narkobanya itu tinggi. Yeah. Kutai Timur. Begitu juga untuk perempuannya. Yeah. Jadi itu memang menjadi concern bagi saya bagaimana untuk kita memberikan kesadaran kepada kita sesama perempuan. Bahwasanya perempuan itu bukan objek. Yeah. Perempuan itu bukan barang dagangan. Yeah. Perempuan itu apa ya? Kaum yang sangat berharga. Bahkan kalau kita di agama kita Islam, bagaimana perempuan itu sangat dihargai, diistimewakan, dikhususkan. Dan itulah nanti berkata terutama untuk kesehatan ibu ya. Kesehatan ibu jangan sampai nanti ada tingkat-tingkat kehamilan yang ibarat kata di luar gizi seperti itu, kemudian apalagi tingkat-tingkat aborsi dan sebagainya, itu kan sangat apa ya, jauh dari tingkat dan itu masih itu. banyak dialami oleh masyarakat kita di Kalimantan Timur. Betul. Bahwa kaum perempuan, apalagi ibu hamil, apalagi di daerah-daerah terpencil itu, mereka sangat susah mendapatkan akses kesehatan mereka. Betul. Nah, itu yang harus diperjuangkan sebenarnya oleh kaum perempuan. Walaupun memang ketika Ananda sudah dulu di situ tidak lagi melihat gender perempuan atau laki-laki, ya kan, semua harus diperjuangkan. Tapi kan sebagai perempuan tentu akan memperjuangkan kaumnya. Iya, paling tidak kita yang paham gitu. Nah, ketika kaum ini diperjuangkan, nah kaum perempuan juga sebagai pemilih juga akan memperjuangkan Ananda agar supaya duduk di Karampaci, kan gitu. Ya terkecilnya Om WP seperti apa ya, kalau kita di tempat publik itu kan ada area menyusui. Kalau kita lihat, saya lihat ya beberapa tempat publik di
Kalimantan Timur ini, khususnya Kutai Timur, Bontang, Berau itu sangat minim kepeduliannya untuk tempat-tempat ibu menyusui. Ya. Karena kan memang itu area private ya. Mhm. Malah terkadang ada area publik itu lebih mementingkan area merokok daripada area ibu menyusui. Ya, Itulah nanti mungkin itu kan bisa menjadi salah satu yang kita perjuangkan, dan Ya. itu memang bisa masuk dalam cakupan gitu untuk daerah menghadirkan ruangan untuk khusus ibu menyusui. Khusus untuk ibu Ibu menyusui. menyusui. Karena bagaimanapun juga seperti yang Ananda sampaikan tadi, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Betul. Nah, ketika sejak awal anaknya tidak bisa mendapatkan sebuah pendidikan yang bagus, maka kedepannya anak ini juga akan mengalami hambatan terkait dengan pendidikannya. Betul. Gitu. Kalau dari sisi pariwisata, Ananda kan bergerak di pariwisata sebagai duta wisata. Kira-kira apa yang Ananda akan perjuangkan terkait dengan pariwisata itu? Untuk pariwisata di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur itu khususnya seperti Berau ya, kalau kita lihat. Kutim ini juga begitu luar biasa, Bontang juga begitu luar biasa. Di Berau itu bahkan ada yang bisa dikatakan the next Bali. Itu bukan lagi pemerintah kita yang mengatakan, tapi orang dari luar dan juga Kementerian Pariwisata juga mengatakan the next Bali itu ada di Kalimantan Timur, yaitu di Berau. Jadi itu memang menjadi apa ya, makanya juga di Kalimantan Timur itu kan ada percepatan Maratua dibentuk langsung oleh Pak Gubernur, yang berarti itu menjadi perhatian khusus untuk kita meningkatkan pariwisata di daerah tersebut, pariwisata bahari, pariwisata maritim, karena tidak semua daerah, ini mungkin suatu anugerah tersendiri ya, untuk provinsi kita Kalimantan Timur memiliki daerah yang bisa dikatakan surga bawah laut. Itu Om Epe, surga bawah laut itu ada di Kalimantan Timur, dan itulah yang saat ini selalu kita perjuangkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak hanya wisata domestik, wisata orang dari luar asing juga kita sudah familiar, kita juga sudah apa ya, sudah bahasa asingnya sudah bisa menguasai, paling tidak kita bisa berkomunikasi dengan turis asing dan sebagainya. Kemudian kalau di Kutim kita juga punya salah satu itu bukan lagi wisata bahari, jadi kita ini uniknya di Kalimantan Timur itu tiap daerah memiliki keunggulan wisatanya dari berbagai sektor yang berbeda. Kalau tadi kita di Berau itu wisata bahari maritim. Kalau kita di Kutai Timur itu ada salah satu yang masuk dalam National Geographic, itu Gua Telapak Tangan Kars kita. Iya, itu salah satu wisata apa ya, minat khusus yang sangat diperhatikan. Bukan lagi untuk museum rekor Indonesia, tapi sudah luar negeri, internasional yang memperhatikan itu, dan itu kan perlu kita lestarikan. Kita sebagai masyarakat Kutai Timur perlu bangga. Mungkin dari wilayah lain belum tahu apa sih itu ya Gua Telapak Tangan Kars itu. Nah dari situlah kita berkata untuk bisa menjaga ini, jangan sampai memang Kars ini kan mendatangkan seperti kemarin sempat ramai ya, viral itu tentang pabrik semen, investor semen mulai masuk. Sebenarnya kita tidak menolak itu ketika itu memang berdampak baik untuk masyarakat dan memang diterima masyarakat, mengapa tidak? Tapi tolong seperti hal-hal yang historikal seperti Gua Telapak Tangan itu jangan kita kesampingkan, itu harus kita lestarikan, karena ibarat kata pemerhati dari luar saja memperhatikan itu, apalagi kita yang memang itu ibarat kata adalah warisan budaya kita, kita harus lestarikan. Nah kemudian kan salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus untuk gelar budaya atau gelar pariwisata itu adalah Longplay. Festival Longplay. Festival Longplay yang di Berau. Nah, ini mereka sibuk di sana. Itu bagaimana itu kedepannya Ananda bisa pikirkan itu agar bisa Longplay itu bukan hanya sekedar festival rakyat, tetapi juga bisa mengundang para turis mancanegara. Betul. Kalau festival memang setiap daerah ini luar biasa lagi ya, di Kalimantan Timur tiap daerah mereka memiliki tradisi kekhususan mereka, dan memang terbiasa dengan melakukan festival setahun sekali seperti Irau dan sebagainya, mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Kita bisa berkaca dengan daerah-daerah di Kalimantan Timur lainnya yang memang mereka memiliki festival tahunan yang sudah mereka laksanakan setiap tahun dan mungkin sedikit lebih maju daripada kita. Kita bisa berkaca melihat Erau di Kutai Kartanegara yang sekarang menjadi festival tahunan yang tidak hanya untuk rakyatnya, tapi itu mendatangkan omset
Ya. karena menghadirkan masyarakat-masyarakat, Ya. turis-turis lokal maupun juga turis-turis mancanegara. Itulah yang menjadi apa ya, warisan budaya kita yang ternyata menghasilkan income untuk kita. Terutama misalnya yang berdagang di situ, ibu-ibu di situ. Kemudian ibu-ibu kesenian nih, terutama lagi yang biasanya menari hanya sekedar menari ya festival rakyat, ketika kita itu menjadikan sesuatu dengan kemasan yang baik, kemudian dilirik oleh eh, turis asing, turis tidak, sebenarnya kalau kita terlalu bermimpi jauh turis asing, Iya. turis dari sekitar pun itu juga Turis bisa lokal. betul, bisa menghadirkan manfaat untuk kita, dan itu kan memberikan semangat tersendiri ya bagi kita ketika kita menari, kemudian dihadirkan banyak orang, disaksikan banyak orang, dan diapresiasi banyak orang. Itulah nanti mungkin festival-festival seperti festival Longplay, tapi saya lihat sudah begitu luar biasa ya untuk festival itu. Bahkan juga untuk Kalimantan Timur seperti Kutai Timur ini dialiri sungai, Ya. banyak sekali festival sungai, dan itu kan tidak kita temukan di daerah lain. Ya, Itu jadi adalah ada khusus ya. iya, keunggulan daerah kita. Dari situlah kita bagaimana mengemas. Yang namanya pariwisata ini kan bagaimana kita kemasannya. Ya. Kemasannya membuat orang akhirnya tertarik, mereka hadir, dan akhirnya memberikan manfaat untuk kita. Jadi Ananda menjanjikan akan membuat sebuah kemasan khusus Insya Allah. agar supaya Longplay itu tidak hanya sekedar festival tahunan, tetapi sebuah festival yang dinanti oleh masyarakat Kalimantan Betul, Timur betul. untuk lokalnya, dan Betul, kemungkinan besar juga betul. turis mancanegara akan masuk ke sana. Iya. Karena seperti Ananda katakan, di situ ada kegiatan-kegiatan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Iya, dan memang itu tapi memang jangan sampai kita ketika melestarikan itu merubah budaya, tidak. Tapi kita bagaimana budaya itu tetap lestari, tapi kita tambahkan nih ornamen-ornamen yang menyesuaikan perkembangan itu, kemasannya seperti apa sih ini untuk festival ini, akhirnya menjadi festival besar. Orang ketika Longplay nih di bulan ini, ayo semua ke sana. Itu kan menjadi kebanggaan tersendiri. Ya. Tidak hanya masyarakat Longplay, di sekitarnya itu pasti bangga. Oh, ini aku dekat nih dengan Longplay, aku biasa datang ke situ. Ya. Nah, itu dia untuk menjadi apa ya? Memang kebanggaan untuk daerah kita sendiri. Jadi concern Ananda itu bagaimana memperjuangkan perempuan, kemudian bagaimana memperjuangkan pariwisata. Karena modal sosial Ananda itu di situ sebenarnya. Iya. Di pariwisata dan perempuan sebagai perwakilan perempuan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya meminta Ananda bisa menyampaikan secara tegas keinginan Ananda sebagai caleg, bukan hanya sebagai caleg, tetapi mudah-mudahan menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur. Baik, untuk seluruh teman-teman yang lagi menonton, terutama untuk masyarakat Kalimantan Timur, sudah waktunya, sudah saatnya kita, provinsi kita ini memiliki perwakilan di parlemen. Itu adalah seorang perempuan, dan kita bisa lihat memang kualitas perempuan-perempuan yang ada asli di Kalimantan Timur ini, mereka memiliki kualitas yang luar biasa dan bisa menjadi salah satu apa ya, perwakilan kita nanti di parlemen seperti itu. Dan saya Nirmala Sari insya Allah nanti 2024 akan maju untuk dapil Bontang Kuting Berau dari Partai Demokrat. Saya kembalikan ke masyarakat, silakan bagi yang mendukung saya. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan bertemu ya di rumah Bapak dan Ibu, paling tidak di daerah sekitar Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menjamah itu. Sampai berjumpa. Insya Allah nanti kita juga doakan untuk pemilu 2024, mudah-mudahan pemilunya berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Untuk siapapun yang terpilih, perempuan siapapun ya yang terpilih, insya Allah akan menyuarakan apa yang betul-betul mereka menjadi gagasan mereka ketika mereka kampanye. Oke, baik. Teman-teman, perempuan di era sekarang ini bukan hanya sebagai pajangan. Beda di tahun-tahun atau puluhan tahun yang lalu, perempuan dilihat hanya sebagai objek, seperti yang dikatakan oleh Nirmala Sari. Tampilnya Nirmala Sari sebagai salah satu bacalek dari Partai Demokrat akan memberikan warna tersendiri di parlemen. Nirmala Sari memiliki modal sosial sebagai duta pariwisata, dan itu berkali-kali sudah diraih oleh Nirmala Sari.
Duta Pariwisata Kalimantan Timur, Duta Pesisir Kalimantan Timur. Dia juga seorang jurnalis ternyata. Saya kaget bahwa ternyata Nirmala Sari punya talenta yang banyak terkait dengan kehidupan sosial. Dan yang membuat saya kaget, ternyata di 2019 Nirmala Sari maju sebagai caleg. Mudah-mudahan 2019 itu menjadi pengalaman berharga bagi Nirmala Sari agar supaya di 2024 dia atau Ananda Nirmala Sari bisa terpilih dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya di tahun 2019. Baik, kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi